itu anak punya handphone Nokia 3310. Masya Allah, ini barang langka jemaah. Masya Allah, bahagia sekali kita jemaah. Padahal nggak bisa ngelihat apa-apa. Yang ada telepon, SMS, sama satu ada game. Gamenya game ular. Ular yang muter nanti makan apa, Masya Allah, ularnya jadi panjang jemaah. Anda lihat, subhanallah. Sekarang lain tuh, anak kuliah baru kenal handphone. Sekarang baru lahir pegangannya handphone. Antum melihat anak-anak kecil itu nangis dikasih handphone, ketawa dia jemaah. Padahal dia nggak bisa apa-apa, tapi dia merasa ini sesuatu yang sangat menakjubkan buat dia jemaah. Maka bagaimana sekarang kita mendidik anak kita di era digital seperti ini? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Banyak yang berpikir cari sekolah yang bagus, Ustaz, selesai. Mana sekolahannya? Cari di Surabaya ini, ada Surabaya Timur, Barat, macam-macam yang nggak jauh dari rumah. Bayar, insya Allah anak itu jadi orang, nggak jadi macan. Mereka berpikir seperti itu. Maka kita perlu dudukkan masalah pendidikan ini. Orang tua jangan sibuk cari duit, mengumpulkan harta. Bapaknya kerja, ibunya kerja, anaknya dididik oleh siapa? Oleh handphone, oleh gadget. Dititipkan kepada babysitter, dititipkan kepada kakek neneknya. Orang tua berpikir untuk membangun dunianya, melupakan masa depan anak-anak. Pikir seperti itu. Maka yang pertama, kita perlu dudukkan masalah pendidikan. Hendaklah kita tahu bahwa orang tua jangan sibuk. Pendidikan itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab sekolah. Antum coba baca ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bukan sekolah, kalian. Allah Azza wa Jal menekankan tentang anak ini yang merupakan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian menunaikan amanat kepada pemilik amanat tersebut. Dan anak itu amanah. Kullukum ra'in, kata Nabi SAW. Kalian semua pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Warrajul ra'in fi ahlaki, itu pemimpin dan dia akan diminta jawab tentang apa yang dia pimpin. Kalau dia punya istri, jadi tanggung jawab dia. Kalau dia punya anak-anak, anak-anak jadi tanggung jawab dia. Dan bagi para orang tua, apabila terjadi perceraian, ingat, tidak ada mantan anak. Yang ada mantan istri, yang ada mantan suami. Karena sebagian bapak merasa ketika anaknya ikut sama istrinya atau mantan istrinya, dia tidak bertanggung jawab. Sudah, itu urusannya ibu. Apakah anak itu jadi mantan anakmu? Nggak ada. Makanya tanggung jawab seorang ayah, khususnya Nabi bicara dengan seorang ayah, tidak akan berubah walaupun status istrinya sudah menjadi mantan istri. Karena anak itu tetap anak dia. Jadi tanggung jawabnya tanggung jawab orang tua. Kalau pihak lain, sekolah, madrasah, masjid, pesantren, itu hanya orang tua. Antum harus paham, mereka itu hanya membantu kita. Tanggung jawabnya kita yang tanggung jawab.
Sekolah itu mitra orang tua, iya. Tapi penanggung jawab tetap antum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Gimana kok bisa berubah? Kok rusak itu anak? Di atas tauhid, yang berada di atas la ilaha illallah, kok bisa murtad? Kok bisa jadi Nasrani? Kok bisa jadi Yahudi? Kok bisa jadi Majusi? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa abawa, kedua orang tuanya. Tokoh utama, peran utama yang menyebabkan anak itu menyimpang itu bukan sekolahan, bukan pesantren, tapi siapa? Orang tuanya yang bikin anak itu berubah. Maka bicara pendidikan di era digital ini, yang ini harus tumbuhkan di hati orang tua. Ini tanggung jawab antum loh. Bapak ibu punya tanggung jawab yang sama tentang mendidik anak-anak ini. Baik, yang kedua, kita nggak bicara sekolah dulu. Kita bicara kerjasama ayah dan ibu. Sinergi. Di sini kenapa seorang ayah kalau mau menikah disuruh memilih istri yang solehah. Dan kenapa seorang wanita kalau menikah suruh mikir, kira-kira yang melamar dia ini pantas enggak jadi imam di rumahnya? Pantas enggak jadi bapak buat anak-anaknya? Karena apa? Karena ada wanita-wanita yang merasa ditinggal sama suaminya dalam pendidikan anak. Di sini kenapa suaminya nggak ngurusin? Seorang ayah, suaminya cuma ngurusin apa? Disuruh memilih istri. Kerja terus cari duit. Padahal harus ada kerjasama. Sosok ayah itu harus hadir di rumah. Anak-anak perlu keberadaan ayah. Kecuali yang ayahnya meninggal dunia. Seperti Imam Syafi'i, bapaknya meninggal dunia. Seperti Imam Bukhari, bapaknya meninggal dunia. Seperti Sufyan Ats-Tsauri, ayahnya wafat, anak yatim mereka. Siapa yang melakukan pendidikan buat anaknya? Ibu. Tapi ibu ini juga karena ada peran ayah, jemaah. Ayahnya sudah milih ibu yang benar. Makanya sering sampaikan tentang ucapan seorang tabi'in, Abul Aswad Ad-Du'ali. Bagaimana dia mengatakan kepada anak-anaknya. Dia mengatakan, ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran wa qabla an tuladu. Kata bapaknya, nak, bapak ini telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian kecil, ketika kalian besar, dan ketika kalian belum lahir. Nih, sang ayah ingin menunjukkan kepada anaknya, bapak selalu hadir dalam pendidikan kalian. Ketika kalian kecil, bapak tidak meninggalkan kalian kemudian dilepas sana, enggak, bapak terus merawat kalian. Besar pun bapak terus mendidik kalian. Sebagian orang tua anaknya besar, oh sudah ngerti, sudah paham, biarin lah. Antum tetap bapaknya walaupun anaknya itu sudah punya anak. Bapak itu tetap bapak walaupun anaknya sudah punya anak. Dia kakek buat cucunya, iya, tapi buat anaknya dia tetap bapak. Sang anak ini bingung, ayah, kalau engkau berbuat baik kepada kita tatkala kita kecil dan setelah kita dewasa, kita bisa merasakan itu. Bagaimana ayah, engkau berbuat baik kepada kita sedangkan kita belum lahir? Apa kata Abul Aswad Ad-Du'ali? Apa kata jemaah? Siapa yang bisa jawab? Nah,
Aku pilihkan buat kalian ibu sebelum lahir. Masya Allah. Mana hadiahnya? Kasih hadiahnya, Masya Allah. Naam. Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang ibu yang kalian tidak akan dicela dengannya. Makanya kalau kemudian seorang ayah merasa istrinya salah mendidik anaknya, yang salah bukan istrinya, yang salah siapa? Kamu yang pilih ibunya. Bapak ini milih jamaah. Istri pun seperti itu. Banyak wanita-wanita yang konsultasi mengatakan, Ustadz, saya ini mendidik anak sendiri Ustadz. Bapaknya itu gak sholat Ustadz. Bapaknya ke masjid gak mau. Macem-macem. Anak balik tanya sama dia, ibu kok pilih bapaknya anak-anak kayak gitu? Loh, yang salah siapa jemaah? Ini kita bicara masa depan jemaah. Seorang menikah itu bukan hanya kesenangan sehari semalam. Bukan. Bicara tanggung jawab menuju ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus ada sinergi antara suami dan istri. Ketika tidak ada sinergi, ya sudah diperbaiki dulu. Sekali lagi, kita belum bicara sekolah jemaah. Kita bicara rumah, karena tanggung jawab pendidikan anak itu bukan tanggung jawab sekolah. Sekolah itu membantu. Membantu tugas antum, kesian sama antum. Makanya ketika antum dibantu, hendaklah mengucapkan jazakumullah. Maka harus ada sinergi. Yang ada marah-marah sama sekolah. Loh, anak saya kok gak bisa ngaji, kata dia. Loh, bapak di rumah diajarin ngaji gak? Loh, saya pikir lulus langsung bisa ngaji, kata dia. Ya Allah, ada orang yang seperti itu. Bapak ibunya sama-sama kerja. Anak itu pagi berangkat sekolah, pulang asar, ibunya belum pulang. Habis asar main sama teman-temannya, malam ketemu anaknya makan malam, tidur, besok seperti itu jemaah. Dia pikir tugasnya udah selesai. Ahibati fillah. Maka kalau bicara sinergi ayah dan ibu dalam pendidikan anak di era digital ini jemaah, perbanyak ibadah. Perbanyak sholat malam. Karena kondisi di luar sangat menakutkan jemaah. Nih gadget ini subhanallah. Semuanya ada di sana. Kita nggak bisa ngawasin anak kita 24 jam. Tapi kita punya Allah Jalla Jalaluh yang bisa kita titipkan anak kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'in hidup di masa generasi terbaik umat ini setelah sahabat. Dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajlik. Wahai anakku, bapak akan tambah volume sholat bapak buat engkau nak. Mau ditambahin sholatnya bapak. Bukan kerjanya yang ditambah. Sholatnya ditambah supaya Allah jagain engkau nak. Lalu dia membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana abuhuma salihah. Cerita yang ada di surat Al-Kahf. Bagaimana tuh anak yatim. Bapaknya nggak ada. Anak itu berada di kota, mungkin sekolah, mungkin apa. Dia punya harta di desa. Allah jagain tuh hartanya. Allah kirim Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir untuk jagain tuh hartanya milik anak yatim itu. Apa penyebabnya? Bapaknya orang soleh. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan waqad yahfazullahu al-'abda bi salahi ba'da mautihi fi dzurriyyati. Allah bisa jagain hamba itu di anak keturunannya setelah matinya dia. Maka sekarang orang tua yang takut dengan masa depan anaknya,
Sholat yang 5 waktu ditambah. Sebagai bentuk tanggung jawab orang tua. Bukan datang ke sekolah marah-marah sama sekolah. Anak saya tolong seperti ini, tolong seperti ini. Iya, kita akan bantu. Tapi ini tanggung jawabnya Bapak. Bapak minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang gak pernah sholat duha, usahakan sholat duha. Masya Allah. Iya, adik mau kemana? Silahkan adik. Yang gak pernah puasa sunnah, tambahin puasa sunnahnya. Di era digital ini kita benar-benar harus ekstra mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi anak-anak kita jemaah. Yang menaruh anaknya di pondok, antum gak tahu anaknya berteman dengan siapa di pondok itu. Tidur sama siapa, main sama siapa. Apalagi nih orang tua yang anaknya kuliah kemudian kos. Gimana kondisi anaknya di sana? Anak kalau dengar cerita teman yang tinggal di daerah kampus, ya Allah Ustaz. Entahlah gimana mereka Ustaz. Ada satu got, na'udzubillah Ustaz, yang isinya kondom. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Bapaknya kerja, ibunya kerja. Akhir bulan tanya, nak butuh kiriman duit nak? Iya ayah. Alhamdulillah ini kita mau ujian. Gak tahu anaknya ngapain di sana jamaah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Allah akan jaga di anak keturunan kita. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala sama kita jamaah. Maka di era yang penuh dengan fitnah ini, perlu orang tua nambah volume ibadahnya. Plus doa. Sekali lagi jangan meremehkan doa. Doa ini jalan pintas untuk kesolehan. Jalan pintas untuk kesuksesan. Jalan pintas untuk menyelesaikan segala masalah yang kita hadapin. Doa. Orang tua kalau marah sama anaknya, jangan suka melaknat anaknya. Jangan mendoakan keburukan buat anaknya. Tapi doakan kebaikan. Baca doanya Nabi Ibrahim. Nah, sebutkan 2 doa Nabi Ibrahim buat anak. Rabbi habli minas solihin. Itu belum punya anak tuh, minta anak tuh. Tapi enggak apa-apa, nak kasih hadiah antum, fadhal. Masyaallah. Baik, masyaallah. Fadhal. Masyaallah. Fadhal, fadhal. Doanya Nabi Ibrahim, nabi tidak hidup di era digital. Beliau mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat ya Allah. Dan anak keturunanku ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Minta seperti itu Nabi jemaah. Padahal siapa istrinya? Masya Allah, Sarah, Hajar, wanita-wanita soleh. Tapi seorang ayah gak boleh berhenti berdoa. Sinergi ngomong juga sama istrinya, Dek, doakan anak-anak kita Dek. Jangan berhenti berdoa. Aku pagi berangkat kerja, engkau sholat duha lah, istighfar 100 kali, terus doakan anak-anak Dek. Wallahi jemaah, ini bicara bagaimana kita yang bertanggung jawab. Sekali lagi bukan sekolahan yang tanggung jawab, bapak ibunya. Doa. Apalagi doanya Nabi Ibrahim. Jemaah, ini yang wali murid yang mana? Ana jadi bingung kelihatan. Nah, fadhal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
Itu bukan doanya Nabi Ibrahim gitu. Tapi nggak apa-apa, kasih hadiah, kan banyak hadiahnya. Nah, Rabbi habli minas solihin, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hah? Fadhal. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu doanya Nabi Zakaria itu. Ya Allah, jamaah. Sebelah kanan dari tadi belum pada jawab nih, sebelah kanan. Nah. Bukan buat anak itu, yang buat anaknya. Yang buat anak jamaah. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Masyaallah. Tapi bukan doanya Nabi Ibrahim itu. Ini semua doa pokoknya dikeluarkan. Nah. Buat anak mana? Wali-walidayya buat bapak. Masya Allah. Tunggu lagi. Inda baitikal muharram Rabbana liyaqumis shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Itu doa buat Mekah, tapi enggak apa-apa lah jemaah. Usaha udah capek masa enggak anu. Naam. Masya Allah, dapat tuh udah jemaah. Kirim ke belakang. Nah, Nabi Ibrahim minta supaya Mekah dijadikan negeri yang aman, lingkungan. Beliau minta lingkungan yang baik. Lalu beliau mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala ya Allah. Itu Nabi Ibrahim jemaah. Di Mekah yang belum ada berhala di Mekah pada waktu itu. Ka'bah baru dibangun. Belum ada kesyirikan di kota Mekah. Di sana di tempat Nabi Ibrahim. Iya, tapi di sana belum ada. Namun Nabi Ibrahim takut. Kita tidak pernah tahu dengan apa yang akan terjadi di masa depan kelak. Maka doa penting buat orang tua. Minta wajnubni, ya Allah hindarkan aku, wabani dan anak keturunanku ya Allah dari menyembah berhala-berhala. Siapa orang tua yang berdoa itu? Kadangkala udah yang lainnya kan mewakili Ustaz. Enggak. Antum doa khusus minta supaya anak ini mati dalam kondisi Islam husnul khotimah, tidak melakukan kesyirikan. Antum lihat anak-anak sekarang belajar kesyirikan dari handphonenya, dari film-film kartun. Film-film kartun kebanyakan tidak mengajarkan konsep la ilaha illallah, nggak ada. Banyak film kartun nggak ada sholat, nggak ada mengingat Allah, yang ada, tahu-tahu nanti ada petir. Astagfirullahaladzim. Ada yang bisa ngatur angin. Apa namanya? Itu anak-anak siapa? Diajarin macem-macem. Antum jangan berpikir kalau Islam insya Allah mati Islam, itu harapan. Tapi ada orang Islam di masa Nabi Muhammad SAW mati murtad. Ada. Apalagi di era digital ini. Maka yang ketiga, kalau kali ini perlu sinergi antara orang tua, suami istri, bapak ibu ini berdasarkan firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka orang tua hendaklah menjaga keharmonisan di dalam rumah. Kenapa perlu dijaga? Karena para psikolog itu menceritakan anak-anak yang hidup di dalam rumah yang orang tuanya suka berantem, maka dia akan cari pelarian. Dia tidak mendapatkan kedamaian di rumah. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Wallahi jamaah, ada seorang wanita, dia kesian. Dia ngomong kalau sudah orang tuanya ribut ya ini itu, dia larikan untuk menonton hal-hal yang negatif.
Apa penyebabnya? Karena orang tua ribut di rumah. Bukan kerjasama mendidik anak, kerjasama merusak anaknya dengan keributan yang mereka bikin. Maka ingatlah wasiat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Abu Darda pernah mengatakan kepada istrinya Ummu Darda, "Wahai istriku, idza ghadibtu faraddini." Istriku, kalau aku sedang marah, tolong engkau berusaha mendinginkan suasana. Nih para wanita yang merasa punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya, kalau suaminya marah, jangan ikut marah. Babnya bukan mau menang-menangan, bukan mau menyelamatkan anak. Suaminya marah, istri langsung mengatakan, mohon maaf, afwan, aku beristighfar, mohon ampun sama Allah kalau aku melakukan kesalahan. Dia tahu dia nggak salah, perempuan ini nggak salah, yang salah siapa? Suaminya. Tapi karena dia sayang sama anak-anaknya, jadi dia mengalah. Faraddini. Ini pesan Abu Darda, tolong kau bikin aku ini ridho. Dan antum lihat bagaimana anak-anaknya Abu Darda ketika mendapatkan suasana rumah yang harmonis. Bapak ibu nggak berantem, bapak kalau marah ibu yang mendinginkan, ibu kalau marah bapak yang mendinginkan. Dan suaminya juga mengatakan Abu Darda kepada istrinya, kalau engkau yang sedang marah, aku yang akan mendinginkan engkau, mencari keridhaanmu. Kata beliau, kalau tidak seperti ini, kehidupan itu tidak akan berlanjut. Rusak anak-anak, kejiwaan mereka, mental mereka, naudzubillah. Antum coba lihat tuh anak-anak yang di jalanan, apa istilahnya? Anak-anak pang, anti kemapanan. Astagfirullahaladzim. Tanyakan, kenapa mereka menjadi seperti itu? Apa penyebabnya? Pasti ada pemicunya. Di mana pemicunya? Nggak jauh-jauh, rumahnya pemicu. Dari awal kita katakan tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab siapa? Orang tua, bukan sekolahan. Sekolahkan hanya mitra yang membantu. Masyarakat sama, mitra juga. Bagaimana kita menciptakan masyarakat yang baik. Itu anak-anak pang, kita jadi bingung kenapa mereka seperti itu, meninggalkan rumahnya. Yang lebih parah, kok ndak digolei bapak ibu kok nggak dicari sama bapak ibunya? Sebenarnya dicari Ustaz, cuma karena sudah Masya Allah, kok ada pengusiran bapak-bapak ini? Nah, taib jamaah mungkin bisa lebih merapat ya, karena ada jamaah di luar yang mau masuk, kelihatannya udah penuh padahal masih banyak yang kosong. Bisa merapat ke depan yang sebelah kiri ini. Nggak usah berdiri lah, bergeser dikit. Antum mau berdiri lebih bagus sebenarnya, tapi merapat biasa aja lah. Ana doakan yang bergerak merapatkan softnya, mudah-mudahan masuk surga. Amin. Antum kalau didoakan baru mau maju ya Ustaz. Jadi memang di Surabaya ini biasa telat jamaahnya. Mulai jam 9 baru datang sekarang itu jamaah. Iya. Kita lanjutkan jamaah.
Masalah menjaga keharmonisan demi anak. Seorang ayah kalau ingin ngasih tahu istrinya yang melakukan kesalahan, usahakan tidak di depan anak-anaknya. Nunggu anak-anak tidur baru ngomong sama istrinya, "Dek, aku ingin kamu seperti ini. Tolong seperti ini." Dengan bahasa yang indah. Tadi anak katakan ada wanita yang akhirnya ketika lihat orang tuanya ribut, dia larikan ke hal-hal yang negatif. Sekarang hal negatif itu nggak perlu jauh-jauh jamaah, ada di tangannya. Dia tinggal masuk kamar, kunci kamarnya, dia bisa tonton apa yang dia mau. Tanggung jawab siapa? Orang tuanya yang tanggung jawab. Ini perkara yang sangat dahsyat sekali jamaah. Sampai itu perempuan, anak tanya, "Anti umur berapa sekarang?" Umur 38. Anak kayaknya nggak ingin nikah karena lihat sosok bapaknya seperti itu, yang selalu marah-marah sama ibunya, berantem di depan anaknya. Sampai ada kakek nenek yang berantem. Kakek nenek itu cucunya ngomong, "Apa yang harus anak lakukan, Ustaz?" Anak tanya, "Kakeknya umur berapa?" 80. Neneknya 70. Masih berantem, masih berantem, Ustaz. Dan kalau berantem sudah keluar rumah, kakeknya ke rumah anak yang mana, ini ke rumah yang mana. Subhanallah. Maka tolong orang tua perhatikan keharmonisan, dijaga lillahi ta'ala jamaah. Artinya mungkin antum gak suka sama istri antum, ya udahlah. Mungkin sang istri juga ngelihat, ya Allah suami anak ini egois Ustaz, kata dia. Ya sudah, bismillah, anti sabar demi melanjutkan kehidupan ini. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4, orang tua harus update. Orang tua harus update. Harus pinter. Harus mau belajar. Plus menjaga hubungan sama anak. Ya kehangatan sama dia. Jadikan anaknya itu sudah sohib. Teman buat orang tuanya ketika anak itu sudah mulai remaja. Kenapa jamaah? Karena banyak orang tua yang tidak tahu gimana cara pakai handphone. Dia kadang-kala mau foto, "Nana, tolong foto Nona." Ya opo iki bapak udah ngerti. Masya Allah. Jadi dia nggak akan pernah bisa nanti mementoring dan mengontrol anaknya. Nggak akan bisa karena dia nggak tahu. Kita bicara era digital yang hidup semua pakai ini. Siapa teman anak-anak kita? Gimana antum tahu? Di rumah dia hanya berteman dengan tetangga 2-3. Di sini dia punya teman 2000. Dia punya sahabat, ada yang sahabatnya 10.000. Sehingga orang tua harus update. Harus pinter belajar lagi dia. Ngobrol sama anaknya. Ya obrolan tentang handphone. Nah ini ada handphone bagus sekarang. Ini RAM-nya sekian. Bapak kok sudah tahu sama RAM sekarang? Apa RAM itu? Artinya hal-hal yang seperti itu membuat anaknya jadi seneng gitu. Jadi bisa ngobrol sama orang tua, nyambung ngobrolnya sama bapaknya. Ketika bicara, ya anak terus terang, anak termasuk yang nggak update ya, Bang. Kadang-kala anak-anak, ya dia sekolah di Jakarta, di Depok sana, pakai baju merek macem-macem ya. Dia ngomong, "Bah ada baju mereknya itu." Aduh nak, merek apa itu? Ada Supermi apa yang sininya Supreme. Oh itu mahal apa? Aduh udah ngerti kita ini sama jemaah. Karena kita hidup di generasi yang pakai baju yang duitnya cukup kita beli. Ada orang-orang yang sudah melihat merek jemaah. Orang tua paling tidak kalau ngobrol sama anaknya tadi, dia jadikan anaknya udah gede, jadi ngobrol sama anaknya, nyambung sama anaknya. Khususnya yang berkaitan dengan gadget ini. Orang tua harus pintar. Dia tahu anaknya punya IG, dia kirim sama anaknya, tanya kabarnya, Masya Allah. "Bapakku kok hadir di sini?" kata dia. Paling tidak anak jadi tahu, oh bahaya ini kalau bapak tahu. Jadi dia tahu, kalau ayahnya tahu engkau berteman dengan siapa, engkau ngobrol sama siapa.
Itu ketahuan jamaah. Ini yang membuat anak jadi paling enggak dia bisa dekat sama ayahnya. Karena kadangkala anak-anak itu mau curhat. Dengan siapa dia curhat kalau ayahnya enggak pinter? Kalau ayahnya hanya memikirkan bagaimana penghasilan bertambah di rumahnya. Hanya itu yang dipikirkan ayah. Ini bicara demi anak, orang tua harus belajar ikut training kayak apa. Belajar sama anaknya, dan terus terang sebagian anak lebih pintar daripada orang tuanya jemaah. Tentang urusan handphone ini. Kemudian orang tua juga perlu mengerti keinginan anaknya. Kepingin apa sih kau nak? Sebagian orang tua Masya Allah, dia jalan sama anaknya, yuk nak makan berdua sama ayah. Bingung dia, ayah makan ayah. Ada orang makan di rumah sudah, nggak usah kemana-mana. Sekali-kali aja anaknya, yuk naik motor sama ayah. Tuh yang muda-muda, yang sudah SMP, yang sudah SMA, apalagi kuliah. Ayah harus hadir dalam kehidupan mereka. Tanya, nak engkau sukanya makan apa nak? Yuk makan sama ayah. Ngobrol sama anaknya. Dengarkan curhatan-curhatan anaknya. Masalah-masalah anaknya. Kadang-kala dia sudah mulai menaruh kasih kepada diri seorang wanita. Buat yang anak laki-laki. Yang perempuan seperti itu, ibunya perlu dekat sama anak-anak perempuannya. Jangan cuma marah doang kerjanya. Nggak boleh. Haram. Dia itu tahu kalau itu haram. Tapi tugas orang tua, bagaimana anak ini meninggalkan yang haram. Bukan hanya menyampaikan hukumnya haram. Tahu dia dari dulu, dia sekolah juga. Kita bicara bagaimana orang tua mendidik anaknya. Kemudian yang kelima, tanamkan akidah. Tanamkan nilai-nilai Islam yang indah. Di era digital ini ada anak-anak yang benci sama Islam. Nggak suka dengan agama Islam. Kalau bicara Islam yang ada dalam benak dia, oh potong tangan. Oh Islam potong tangan, kata dia. Karena itu yang dia baca jamaah. Ingat, di sini mereka akan baca segala sesuatu. Dia akan baca yang di-share oleh temannya, oleh sohibnya. Yang orang tua nggak tahu apa yang dibaca oleh anaknya. Maka tanamkan sejak dini pengertian tentang nilai-nilai Islam. Yang pertama berkaitan dengan tauhid. Dari masa lalu jamaah, sejatinya nggak berubah manusianya. Yang berubah teknologinya. Manusianya tetap. Bagaimana Luqman memberikan wasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai ananda, jangan melakukan kesyirikan. Kesyirikan itu adalah sebuah kezaliman yang nyata. Tuh ayah sama anaknya bicara syirik, bicara tauhid sama anaknya. Tanamkan hal itu. Sehingga tatkala sudah punya modal itu dia, apapun yang dia hadapin, dia sudah punya saringan. Oh ini syirik, dia tahu dari ayahnya. Oh dari sekolah Ustaz, alhamdulillah. Sekali lagi anak sampaikan, sekolah, kalau antum milihkan sekolah yang baik, antum punya mitra yang baik untuk mendidik anaknya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, tanggung jawab orang tua. Tanamkan akidah. Sejak kecil, tanyakan kepada dia, man rabbuk? Nah, siapa Rabbmu nak? Rabbi Allah. Man nabiyuk? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dinuk? Islam. Ma kitabuk? Al-Qur'anul Karim. Ma kiblatuk? Al-Ka'bah. Man ikhwanuk? Al-Muslimun. Mulai ditanamkan kepada dia nilai-nilai kebaikan ini jamaah. Sehingga dia jadi cinta sama agama Allah ini. Karena kalau orang nggak cinta sama Allah, kenapa kita melihat jamaah? Banyak orang-orang Islam, tokoh-tokoh, public figure yang dia itu agak fobi sama Islam itu. Sebagian mereka itu memang sekolahnya, awal sekolahnya di sekolah non-muslim. Kalau sekolahnya di sekolah non-muslim, antum tahu kualitas bapak ibunya. Kira-kira bapak ibunya mau menanamkan nilai-nilai Islam?
Dulu jamaah, dan sampai sekarang kita melihat ya. Kita ya harus terus terang bahwasanya sekolah-sekolah non muslim seperti sekolah-sekolah Katolik itu banyak yang bagus-bagus dari sisi pendidikannya, sekolah favorit apa macam-macam. Ini orang Islam nyekolahkan anaknya di sana. Tujuannya apa? Dunia. Akhirat nggak pernah dipikirkan sama dia. Nggak usah sekolahnya bagus, Ustaz. Terus bagaimana? Tuh anak lulus benci sama Islam nanti loh. Kalau dia nggak masuk ke agama itu, dia akan benci sama Islam. Paling tidak dia jaga jarak sama Islam. Dia akan memuji-muji agama yang di sebelah. Oh bagus kok, oh bagus kok. Islam, oh menakutkan, serem Islam itu. Selalu yang dibayangkan itu dia. Yang bayangan Islam itu rajam. Perempuan berzina dirajam. Padahal dia punya pacar jemaah. Anak dirajam nanti kalau Islam. Maka sejak dini orang tua tanamkan tentang nilai-nilai Islam. Yang pertama berkaitan dengan tauhid. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Sampaikan kepada anak kita bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini akan hancur. Bawa anaknya ke kuburan. Tanamkan diri anak kita beriman dengan hari akhir, hari kebangkitan, bahwa manusia mati nggak bawa apa-apa, sehingga kecintaan dia kepada dunia itu berkurang. Dia jadi sadar. Kalau dia lihat di handphone macam-macam, ya Allah, apa sih manfaatnya? Semua akan ditinggal. Ini menjadi tugas orang tua, menanamkan nilai tersebut. Orang tua yang punya kelemahan, oke, anak Ustaz, kok pendidikan anak lemah Ustaz ya. Dulu para khalifah, antum kalau ngelihat raja-raja lah, raja-raja yang ada di Arab Saudi, yang anaknya Malik Abdul Aziz itu rata-rata hafal Quran semua. Rata-rata. Kalau antum kembali kepada khalifah masa Abbasiyah, masa Umayyah, Masya Allah, bagaimana Harun ar-Rasyid mendidik anak-anaknya, dipanggilkan guru, ada namanya Mu'addibus Sultan, guru privat, tugasnya mengajarkan adab kepada anak-anaknya raja, privat. Antum perlu melakukan itu, perlu nggak apa-apa, panggil guru, tapi bayar yang benar jemaah. Karena tadi anak katakan anak prihatin ketika guru agama, ketika guru Al-Quran, ketika guru fikih, ketika guru-guru yang mengajarkan nilai-nilai yang memang nilai itu mungkin tidak akan menghasilkan uang, kita gaji sedikit. Berapa gaji guru Quran privat di Surabaya? Apa yang tahu anak kasih hadiah? Berapa? 500. Tahu dari mana antum? Mana tanya, antum pernah ngasih atau dengar atau? Oh pernah dengar. Betul nggak jamaah 500? Hah? Berapa? 600. 600 jamaah. 150 jamaah. Bener 150. Tahu dari mana antum? Saya guru, ini guru jamaah, kasih. Kasih dua. Nih guru jamaah. Ini orang yang dengar 500 apa, ini gurunya. 150 jamaah. Oh Ustadz harus ikhlas Ustadz. Ustadz jangan, dunia ini akan ditinggalkan Ustadz, nggak usah mikir. Allah, jadi yang ngajarkan keikhlasan ini siapa? Bapaknya tuh anak. Tapi kalau guru matematika, oh sini. Berapa? Privat bahasa Inggris. Privat bahasa Inggris. Antum guru. Oh istrinya guru, Masya Allah, kasih jamaah, Masya Allah. Kayaknya nggak profesional bahasa Inggris 250 itu Pak. Yang profesional berapa jamaah? Nih, kasih duit. Berapa? 50.000 pertemuan jemaah. Masya Allah. Antum tahu dari mana? Antum pelaku? Oh dulu jemaah, ya pelaku dia.
Dulu 50.000 per pertemuan. Paling enggak guru ngaji antum kasih seperti itu. Kebanyakan. Wallahi jemaah, kita kurang menghargai. Tanamkan nilai akidah. Artinya keterbatasan antum tidak punya waktu buat mereka, panggilkan guru. Kenapa anak katakan panggilkan guru? Di sekolah alhamdulillah. Tapi di sekolah itu kan banyak orang. Anak kita salah satu murid di sini satu kelas berapa SD-nya? 30 tuh. Guru satu ngajar 30 anak. Bagaimana kita tahu nilai-nilai itu masuk ke anak kita ini, jemaah? Ya alhamdulillah paling enggak secara umum Ustaz kan nilai ujian kelihatan Ustaz. Itu bukan. Itu mungkin hanya tentang informasi dan maklumat yang dia miliki, tapi bicara nilai, jemaah. Akhlak, karakter itu anak. Maka panggil guru, nggak apa-apa. Bayar mahal-mahal nggak apa-apa buat anak kita. Antum kerja katanya buat anak. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor berapa? Bimbingan dan pengawasan. Mentoring dan monitoring ini penting buat orang tua. Orang tua sekali-kali pegang handphone anaknya. Nak nih nak, lihat nih handphonenya bapak nih. Kau coba, bapak mau lihat handphone kau. Gak apa-apa tukar-tukar handphone. Ustaz, ada yang rahasia Ustaz, handphonenya bapaknya. Antum gak ada rahasia. Antum tunjukkan kepada anak keterbukaan. Fadhol. Anaknya mau buka handphone bapaknya, bapak mau lihat handphone. Kalau orang tua yang soleh, takut nggak? Nggak takut. Cuma takut kalau ada istri kedua dia, ini anak tahu nanti gimana. Buka. Bismillah. Antum perlu membimbing. Orang tua kasih tahu, nak, ini nak, engkau mau lihat YouTube umpamanya. YouTube itu macam-macam, nah, ada yang nggak baik, ada ini, kasih tahu. Kemudian kita paling nggak memonitor dengan YouTube itu sudah memberikan model safe mode ya, aman sudah. Jadi anaknya kalau nonton yang macam-macam itu udah nggak bisa. Kita itu jangan diajarin anaknya. Nanti dia ganti sama dia. Oh ini safe mode, ternyata ini yang bikin anak nggak bisa ngelihat macam-macam. Maka tadi orang tua perlu memberikan bimbingan kepada anaknya bagaimana dia menggunakan handphone. Kapan dia boleh menggunakan handphone? Anak tadi naik mobil. Anak membaca beberapa, mana kok sudah hilang? Pengusaha-pengusaha besar seperti yang punya Microsoft, siapa? Bill Gates. Ada yang punya startup macam-macam. Dia mengatakan, aku tidak memberikan handphone kepada anakku. Ada yang baru ngasih handphone anaknya umur 10 tahun. Bill Gates umur 12 tahun. Bill Gates, kita jualan bakso, anaknya pegang handphone. Nonton macam-macam, subhanallah. Bapaknya cuma jual bakso aja. Anak melihat sendiri. Anak umur 5 tahun sudah dikasih handphone sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua berpikir anak mau kerja, anak mau ini itu, anak dikasih handphone selesai. Bill Gates zaman itu orang non muslim. Dia tahu kapan anak itu perlu pakai handphone. Apa perlunya dia? Kita nih orang tua tahu. Kenapa kita pakai handphone? Pertama, buat telepon, buat SMS, buat cari informasi. Itu tujuan utamanya. Selain itu, tambahan. Anak-anak kita ketika dikasih handphone, apa yang dia lakukan? Apakah dia telepon temennya? Nggak ada. Memang dia nggak punya teman. Temennya itu handphone dia. Maka yang dilakukan orang tua, tolong perhatikan kapan sih anaknya dikasih handphone. Ketika dikasih handphone, ada orang tua kasih handphone sama anaknya tapi tidak dikasih kartu. Ini termasuk
bentuk pengawasan. Dia downloadkan yang dia mau buat anaknya. Alhamdulillah di dalam dunia digital ini banyak manfaat jemaah. Ada Quran buat anak-anak ya, yang backgroundnya binatang-binatang, backgroundnya laut ya, backgroundnya mungkin kartun macam-macam. Anak kita bisa baca itu. Tapi tolong jangan disambung sama internet. Yang penting kan dia pegang handphone. Kasih beberapa video, 3-4 video mamanya, nanti dia hafal. Setelah hafal ganti lagi. Itu penting buat orang tua mengawasin anaknya, bimbing anak. Game, oke, kalau bicara game, apakah semua game negatif? Tidak. Ada game-game yang positif. Seperti apa? Ada game pertanyaan-pertanyaan. Umpamanya sebutkan rukun Islam. Yang pertama, lalu ada kartu yang dibalik-balik dipencet. Oh, ternyata salah jawaban dia. Nanti pencet ini. Artinya game yang mendidik. Tapi kebanyakan game itu tidak mendidik. Yang mendidik nggak disukai sama anak-anak. Aduh, di kelas sudah belajar ini. Enggak. Dia mau main yang macam-macam. Tolong pilihkan buat anak-anak yang bermanfaat buat mereka. Kemudian tetapkan aturan screen time. Ada family time, ada play time yang disebutkan oleh para penulis ya. Waktu pakai gadget itu kapan? Ditentukan jamnya. Umpamanya hari Sabtu, oke. Hari Sabtu, berapa jam? Sampaikan kepada nak, kamu boleh pakai jam sekian sampai jam sekian. Mamanya kita katakan, nak, kamu pakai hari Sabtu setelah bantuin bapak kerja apa macam-macam dari jam 9 sampai jam 11. Sudah, itu waktu dia. Karena ada orang tua, Masya Allah, dia datang kepada ana 2 tahun yang lalu mungkin. Ustaz, ana punya anak ini Ustaz, padahal ana kasih handphone cuma hari Sabtu Ustaz. Tapi kalau hari Sabtu dari pagi sampai malam pegang handphone. Karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia sabar Ustaz. Dan kalau anak ambil handphonenya Ustaz, dia masuk kamar mandi, dia pukul-pukul dirinya Ustaz. Sampai seperti itu. Maka orang tua harus tadi dilihat anaknya dikasih handphone, yang dia tonton itu apa. Kalau dia main game kita lihat, nak kau main game apa nak? Nak, yang ini jangan nak, ini ada game yang bagus semuanya. Kita tunjukin kepada anak kita. Dia nonton macam-macam, oh yang ini jangan nak. Karena anak-anak terus terang jemaah, di negeri Arab itu ada game paus biru jemaah. Ada yang tahu? Iya. Game paus biru itu anak di sana itu sampai anak itu bikin tato sendiri. Sebagian itu bunuh diri. Jadi game itu online, ada yang mengarahkan dia. Lakukan ini, lakukan itu. Nanti anak naik ke atas rumahnya, kamu loncat dari sana, mati jemaah. Ya mati lah, maksudnya tidak mati. Orang tua tidak mengawasin apa yang dibuka sama anaknya. Dikasih, oke main, bapaknya sibuk. Maka kasih waktu. Sekian waktunya dia selesai setelah itu. Dikasih waktu dan dimonitor apa yang dia tonton. Kalau nggak bagus kita arahkan kepada yang bagus. Kemudian perlu ada family time. Orang tua itu tiap hari harus ada waktu keluarga. Bagaimana waktu keluarga? Ya sudah, makan umpamanya tiap hari bersama. Ini usahakan orang tua. Makan bersama. Tidak ada handphone di meja makan. Taruh di mana? Bunyi panggilan, katakan nak, nggak usah nak. Anak kadang-kadang ngomong sama anak itu. Ketika ada yang telepon, anak ngomong nggak usah diangkat, biarin. Siapa yang telepon biarin. Kadang kala anak-anak itu karena bunyi langsung diangkat sama dia. Aduh, ini gangguin bapaknya yang telepon. Ini waktu keluarga. Dan usahakan orang tua kalau bisa matikan handphonenya sampai rumah. Di waktu yang memang untuk keluarga matikan. Ngapain terus sama keluarga? Tadi makan bersama, ngobrol sama anaknya.
Yang kedua, main petak umpet sama anaknya. Siapa yang tadi malam main petak umpet sama anaknya? Anak kasih hadiah. Masya Allah. Umur berapa anak antum? 2 tahun setengah. Satu anaknya. Gimana main petak umpetnya kalau berdua? Antum? Kenapa? Ada yang angkat tangan. Nah, berapa anak antum? Sama 2 tahun setengah. Petak umpet itu paling enggak 5 anaknya. Betul jemaah. Usahakan waktu berluang sama ibunya ajak main. Masya Allah, anak merasakan nikmatnya anak-anak tuh sampai anak punya anak umurnya 4 tahun. Masya Allah. Kalau anak pulang dari masjid sholat isya, dia ngomong, Baba. Langsung dia ke tembok. Wahid, Isnan, Salasa, bapaknya baru datang. Dia sudah mau main. Dia merasakan sesuatu yang indah jemaah. Itu yang diperlukan anak di era digital seperti ini. Yang mana permainan-permainan seperti itu sudah mulai hilang. Orang tua harus turun. Kalau engkau memikirkan anakmu. Kalau enggak ya terserah. Apa permainan yang sudah hilang jemaah? Dulu kita main kuda-kudaan pakai pisang. Ingat nanti. Tembak-tembakan pakai pisang. Kadangkala kita ada main banteng-bantengan. Benteng-bentengan. Yang kejar-kejaran. Itu anak Masya Allah habis main itu langsung tepar di atas ranjang. Kecapean. Tapi kalau pegang handphone dari pagi sampai sore gak capek. Gak capek dia jemaah. Maka tadi screen time, family time, play time. Waktu bermain sama anak khususkan buat anak-anak. Dan ya mau gak mau kita kadangkala harus mengkhususkan waktu buat anak kita. Ada seorang anak, Anda baca di sebuah buku, anak itu tanya sama bapaknya, ayah kerjanya di mana ayah? Kata dia. Cerita ayah kerja gini, ayah nih gajinya per jam nak, kata dia. Masya Allah ayah, berapa ayah digaji per jam? Kata dia, $100. Anaknya ngomong, ayah boleh aku pinjam $50? Buat apa nak? Aku punya duit $50 ayah. Aku mau waktunya ayah 1 jam. Dia mau beli waktu bapaknya. Karena bapaknya sudah mulai menghargai segala sesuatu dengan uang. Semua fulus. Dia kerja kemana? Hada fulus. Ini anakmu. Pedulikan anakmu. Orang tua kadang-kadang datang asar, maghrib kumpul lagi sama sohib-sohibnya. Habis isya ziarah ke rumahnya fulan-fulan. Kapan waktumu buat anak-anak dan istri? Rasul sallallahu alaihi wasallam orang super sibuk ngurusin umat dan sibuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang beliau lakukan alaihi salatu wasallam? Malam ngobrol sama istrinya, masih main sama cucu-cucunya, berkunjung ke rumah putrinya Fatimah. Malam hari mau sholat malam, didatengin rumahnya Ali bin Abi Thalib sama Fatimah padahal sudah menikah. Digedor pintunya, ala tusollian, kalian gak mau sholat nih, waktunya sholat malam ini. Itu Nabi alaihi salatu wasallam tetap peduli sama putranya, peduli sama cucu-cucunya alaihi salatu wasallam. Didoakan tuh cucunya. Kemudian yang terakhir, mana pengumuman jemaah? Masya Allah. Sini anak yang baca sudah. Kepada pemilik mobil Kijang warna hitam W1092 NV
Menutup pintu rumah orang. Masya Allah jemaah. Iya. Monggo ini jemaah. Ini kayaknya telat datangnya. Iya, udah telat nutup pintu rumahnya orang antum lagi. Baik, mohon segera dipindahkan jemaah. Ternyata belum yang terakhir jemaah. Sebelum terakhir, kerjasama dengan pihak sekolah. Tolong orang tua suka membuka buku penghubung. Dilihat apa sih catatan-catatan buat anaknya, kewajiban-kewajiban buat anaknya. Karena sekali lagi peran utama itu antum, sekolah hanya membantu. Maka tolong antum melakukan peran antum, sekolah melakukan perannya. Dibaca. Oh subhanallah, ana dapat buku TK. Ketika ana sekolah TK, ana dulu sekolah di TK Al-Furqon di Jember. Ana dapat tuh buku TK penghubung ya. Ana lihat tulisan ibu ana di sana. Alhamdulillah Syafiq sudah mulai bisa pakai kos kaki sendiri, masya Allah. Itu ternyata memang harus seperti itu. Orang tua ini menceritakan kepada guru apa yang dilakukan anaknya di sekolah. Guru menceritakan kepada orang tua apa yang dilakukan anaknya di sekolah. Nyambung nih jamaah. Oh, dan lama ukurannya lebih gede. Bukan antum nyerahkan anak ke sekolah, anak kepingin anak-anak seperti ini. Tidak. Makanya sebagian sekolah itu katanya sekolah unggulan. Tanya ya. Sekolah unggulan, Masya Allah. Awal Indonesia. Muridnya juara 1 matematika, juara 1 olimpiade, fisika, itu cuma 1 yang jadi juara. Anaknya antum belum tentu. Antum mikir loh, anak-anak kok nggak jadi juara-juara ya? Sekolah di sana karena antum tidak melakukan. Sini mungkin ada di rumah. Tuh, yang satu jadi juara bisa jadi bukan karena sekolah. Karena orang tuanya yang di rumah mendidik kembali. Amerika. Maka kerjasama sama orang tua. Di Joker. Dulu kita jamaah masya Allah. Meter gitu. Ketika SD, ya namanya anak SD kadang-kala nakal. Dulu pendidikan masih boleh mukul. Kita kalau guru perempuan itu, anak sering di dada sebelah kiri ini warnanya hijau jamaah. Sering dijiwit sampai diputer gitu. Oh. Kalau guru laki godek ini jemaah. Tarik sama guru lagi. Dan kita tidak pernah laporan sama orang tua. Kalau laporan ditambahi. Dulu ditambahi, kalau sekarang dilaporkan polisi. Iya, kalau sekarang dilaporkan polisi. Oh ini apa istilahnya? Pelanggaran HAM, subhanallah. Itu yang terjadi dulu. Makanya memang harus berubah. Oke, berubah sekarang. Tapi antum harus tahu apa yang dikerjakan anak antum di sekolah, apa yang dilakukan anak antum di rumah, antum laporkan kepada gurunya. Ucapkan terima kasih kepada guru. Ucapkan terima kasih kepada guru. Guru bukan malaikat. Guru melakukan kesalahan, dia manusia. Seharusnya antum memberikan penghargaan yang paling terbesar. Karena antum ketika kerja, antum titipkan anak antum ke sekolah dari jam 7 sampai jam 2. Ada yang full day, nitipkan anak. Maka tolong hargai peran guru. Baik, yang penutup jamaah. Ya ini penutup beneran ini jamaah. Ciptakan lingkungan yang sehat. Kita harus menciptakan lingkungan yang sehat. Harus kerjasama sama tetangga-tetangga. Islam itu mengajarkan bagaimana kita berbuat baik sama tetangga. Karena apa? Kita perlu bantuan tetangga jagain anak kita. Anak kita ini mainnya di mana? Di rumah mereka jemaah. Dulu tahun berapa pernah ada yang namanya JBM, Jam Belajar Masyarakat. Jadi dulu itu jemaah, orang-orang bekerja sama di satu perumahan umpamanya. Dari jam 6 sore sampai jam 8 itu gak ada TV yang hidup. Anak itu mau ke rumah tetangga, TV-nya juga mati. Tetangga satu mati semuanya. Jadi mau kemana dia? Belajar akhirnya.
Maka kita perlu kerjasama sama tetangga-tetangga itu. Ada waktu-waktu tertentu yang nggak pegang handphone. Sampaikan, Bok, kita ini bersama-sama gimana anak-anak main ke rumah anak anti tapi bukan pegang handphone. Anak punya anak kadang-kala ke rumahnya Fulan karena Fulan dikasih handphone sama orang tuanya. Sedangkan di rumah anak nggak kasih dia. Maka perlu ada kerjasama, membentuk lingkungan yang sesuai dengan sunnah. Lingkungan yang saling mendukung untuk pendidikan anak-anak kita. Dengan cara apa? Ada RT. Tadi juga memilih rumah itu, pilih tetangganya dahulu sebelum memilih letaknya yang strategis ya. Karena itu membantu pendidikan anak-anak kita di era digital ini, jemaah. Ketika semua sepakat, satu tetangga semua sepakat, nggak ada handphone kecuali jam 4 sampai jam 5 sore, selesai. Jam 4, jam 5 sore. Anak kita ke rumah mereka, di luar jam itu dia nggak akan ketemu handphone. Biarkan mereka main seperti dahulu, jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Masya Allah. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Mana panitia yang bacain soal? Paling tidak dipilihkan soal-soal yang sesuai gitu ya, Pak. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah istri wajib menuntut ilmu ta'lim? Kita tidak bicara istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Mau dia istri, mau dia anak, mau dia janda, mau dia ibu, wajib menuntut ilmu. Bagaimana cara menuntut ilmunya? Ya mungkin macam-macam. Ada yang bisa belajar kuliah. Kita bicara ilmu agama, jemaah. Karena kalau bicara ilmu umum nggak wajib. Antum nggak wajib belajar umpamanya ya fisika, enggak. Antum wajib belajar agama. Ilmu-ilmu umum mungkin nanti bisa jadi ketika diperlukan untuk manfaat buat umat, bisa jadi fardu kifayah nantinya. Harus ada yang belajar kedokteran ya, harus ada. Tapi semuanya wajib belajar agama. Ilmu apa yang wajib, yang diperlukan untuk kehidupan dia? Mungkin dia nggak wajib belajar faraid tentang warisan. Itu anak Ustaz warisan, anak nggak belajar lah. Iya, tapi engkau harus belajar tentang Allah. Paling tidak paham dengan makna la ilaha illallah, paham dengan makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa. Kalau mau berangkat haji, wajib belajar tentang haji. Rukun iman dipelajari. Itu hal-hal yang wajib buat seorang hamba. Mengetahui mana perintah Allah dan mana larangan Allah. Wajib buat seorang muslim belajar itu. Mengetahui tentang balasan apa yang akan diterima di hari akhir, itu wajib. Jadi para suami, kalau antum sudah punya istri yang lulusan pesantren, yang sudah berilmu, yang hafid Al-Quran, antum itu mendidik anak sambil minum kopi. Insya Allah. Ibunya Masya Allah sudah jazakillah khair, seneng. Tapi ketika antum punya ibu yang sholatnya masih harus diajari, gimana mau didik anak? Ini sholatnya belum benar. Udah sampai di breeding center. Maka orang tua paling tidak sebelum kita masuk breeding center tadi Bang mengajarkan PJ kepada sama Bang Jinia ada rekomendasi bahwasanya Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan bagaimana mendidik anak sejak dalam kandungan. 1,5 M atau Karena istri saya 1,5 miliar. datang di kajian ini Itu burung atau rumah itu ya? Mohon doanya juga Ustaz agar kehamilan istri sehat. Karena doakan yang belum hamil semoga hamil. Yang belum punya istri semoga segera punya istri. Yang belum punya suami punya
suami dan yang hamil, mudah-mudahan anak-anaknya keluar sehat, jadi anak soleh dan soleha. Bagaimana mendidik anak sejak di perut ibunya? Tadi yang kita udah bicarakan. Orang tua jaga hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya itu anak dijaga sama Allah. Ada ibu yang lahir meninggal ibunya, anaknya hidup. Tapi ketika sang ibu dalam masa hamil itu menjaga perintah Allah, mendekatkan diri kepada Allah, jangan takut. Allah akan jaga tuh anak walaupun gak ada ibunya. Sebagian mungkin berpikir, gimana nanti Ustaz kalau suaminya menikah lagi, ibu tirinya jahat, macam-macam. Engkau titipkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendidik anak ketika dalam kandungan adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, zikir pagi dan petang dibaca, Quran tiap hari usahakan 1 juz supaya anaknya dengar tuh. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu anak itu lahir sudah siap untuk menerima Al-Quranul Karim ini sebagai pedoman hidup dia yang akan dia hafal dan dia amalkan dalam kehidupannya. Ini sambungan jemaah. Bagaimana cara mendidik anak usia 3 tahun agar dapat menjadi hafizah Al-Quran? Selama ini saya mencoba menggunakan murotal di HP dan speaker di rumah sambil mengajarkan huruf hijaiyah. Mohon tipsnya. Iya, sudah baik ini jemaah. Cuma memang untuk anak kecil itu tolong surat yang diputar untuk dia itu surat yang sama dulu. Jadi bukan 30 juz langsung jemaah. Paling enggak mamanya dia perdengarkan kepada dia juz amma. Udah juz amma diulang-ulang seperti itu. Insya Allah dia akan mudah untuk mencerna. Barakallahu fikum. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak saya ketika pulang sekolah minta buku bacaan selain pelajaran sekolah. Tapi ayahnya tidak mengizinkan. Bagaimana menyikapi? Bukunya pengetahuan umum mengenai alam dan wawasan umum. Jazakallah khair. Alhamdulillah jemaah. Orang tua ini seharusnya mendukung nih anaknya suka membaca. Kita ini waktu jadi mahasiswa males kalau disuruh ngulangin bacaan yang di kelas. Mamanya pelajaran fikih. Kita tadi belajar fikih sholat. Ana rasakan ketika ana harus ngulangin fikih dengan buku yang sama, capek. Tapi kalau kita buka fikih dengan buku yang lainnya, Masya Allah, itu akan memperkaya ilmu kita. Makanya anak-anak kita ketika suka bacaan umum, gak apa-apa. Kita arahkan kepada yang positif. Tinggal pilihkan buku apa buat dia. Mamanya anak ini suka pertanian, ya udah kita kasih. Dia suka binatang-binatang Dan depan gerbang breeding center. Nah, kata Bang Pijay juga bahwasanya namanya tempat breeding center berarti kita harus steril. Harus steril dari kuman ataupun bakteri. Namanya tempat breeding center berarti kita harus sekolah, insya Allah dia bisa membaca. Paling tidak dikasih kata Bang Pijay juga ataupun bakteri Bang. Oke, virus semuanya. Sterilisasi. Oke, tapi mau coba ya. Gini Bang. Ya. Gini Putar. Ya. Ini ruangan penetasan. Nah, burungnya bertelur. Umur 3 hari telur. Kita angkat, kita taruh di ruangan penetasan. Kita ambil setelah ini Hari. Setelah menetas. Oke, inkubator. Ini umur baby-babynya. Oke. 2 bulan. Ya. Di induk telur Aja. Sampai seminggu untuk mengangkat. Jadi ini ya. Tadi baru Biru. dan Bang Pijay Awakmu.
Desa Sukamakmur. Sukamakmur. Nanti ada empat kok kalau di Medan belok kanan ada nongkrong gede. Oke, demikian dulu dunia fauna kali ini bersama Kak Bi. Oke, demikian dulu Desa Sukamakmur. Sibolangit, Bang. Sibolangit. Kecamatan Desa Sibolangit. Sukamakmur. Desa datang silakan datang di daerah di Kecamatan Sibolangit, Bang. Sibolangit. Kecamatan Desa Sibolangit. Sukamakmur. Desa Sukamakmur. Sukamakmur. Nanti ada empat kok kalau di Medan belok kanan ada nongkrong gede. Oke, demikian dulu dari Kita masukkan ke kandang. Oh, gitu. Jadi umur 7 bulan baru di ke kandang. Baru kita kasih ke bulan. Kedewasaan sangat baik gitu. 4 bulan Ke ruangan pembesaran. pembesaran. Dan ini salah satunya Ya. pembesaran ya. Ini udah pembesaran. Biasa berapa lama nih di ruang inkubator? Ruangan Ini 2 bulan. yang terakhir lebih agresif. Kalau sampai telur kelihatan, kalau Rasanya nggak Bang? Ini Bang 2 meter, Jadi ini inkubator. pindah. Pindah. Inkubator. Oke. Kita 20 Lalu Bang jadi di ruangan penetasan. Umur setelah ini kita ya. nah ini kita udah sampai ini Bang. Ya. Sterilisasi. Boleh dicontohin Bang? Boleh. Manjakan terus kanan nih pokoknya. Oke, dari Indonesia Bang. Breeding center. Nah, kata Bang Pijay juga bahwasanya namanya tempat breeding center berarti kita harus steril dari kuman atau Nah, kata Bang Pijay juga bahwasanya namanya tempat breeding center berarti kita harus steril. Nah, jadi ada di rumah kita memang udah depan gerbang. Kita kata, oh sama, perempuan harus ke masjid juga sholatnya. Gimana kalau perempuan harus ke masjid sholatnya? Ini bawa anak 3 ke masjid, itu bawa anak 2, itu bawa anak 5, perempuan ke masjid. Kodratnya tidak. Sholatnya perempuan di rumah lebih utama daripada sholat dia di masjid. Ada beberapa perbedaan. Perempuan dibandingkan laki-laki derajatnya 3 kali di atas laki-laki. Kalau dia seorang ibu, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaktian kita? Ibumu, kata Nabi SAW. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Apa mau disamakan laki sama perempuan? Bapak nggak pernah hamil, nggak pernah melahirkan, nggak pernah nyusui, disamakan sama laki perempuan. Jangan mau, perempuan pun nggak boleh mau. Tapi ternyata persamaan yang diinginkan itu sama-sama. Islam enggak. Perempuan wajib bekerja, wajib di rumah. Mendidik anak, mempersiapkan generasi masa depan, wajib dia melakukan itu. Kalau perempuan nggak kerja, tutup negara ini. Kalau perempuan tidak bekerja mempersiapkan generasi masa depan, siapa terus yang mempersiapkan generasi masa depan? Bisa tutup Indonesia. Kalau semua perempuan kerja di jalan, kerja di luar, bikin anak, kemudian anaknya ditinggal di rumah. Saya mau kerja mas, suaminya iya saya mau kerja juga. Ya sudah, tinggal di sini, nanti ketemu jam 4 sama anaknya. Mati tuh anak. Antum akan cari babysitter. Babysitter tuh laki apa perempuan? Katanya persamaan laki perempuan. Babysitter cari yang laki. Gantian. Maka tolong kembalikan kepada kodratnya. Wallah anak kesian. Anak masuk ke hotel, lihat kartunya hotel ada gambar perempuan. Iklannya tadi ada iklannya salep atau apa, perempuan lagi yang dijual. Semua perempuan dijual. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana mengajari istri yang keluarganya jauh dari agama? Mengajari agar istri jujur. Ini kayaknya suami salah cari istri. Nah, antum bertugas sekarang. Antum ngambil seorang wanita yang keluarganya jauh dari agama dan ngelihat seakan-akan istrinya wanita yang tidak jujur. Bagaimana mengajarkan kejujuran? Maka ajarkan kepada mereka tentang Allah yang Maha mengawasi. Sampaikan kepada dia bahwa apapun yang engkau kerjakan
itu pasti akan mendapatkan balasan. Sampaikan tentang keutamaan kejujuran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Tumbuhkan keimanan di diri dia kepada Allah dan pahala yang akan didapat, karena itu termasuk yang memotivasi dia untuk jujur. Kemudian kalau perempuan ini tinggal di lingkungan yang tidak jujur, di rumah orang tuanya, maka antum punya tugas untuk hijrah, meninggalkan lingkungan tersebut, pindah, cari tempat yang lebih baik. Karena pengaruh lingkungan itu besar. Masih ingat dengan orang yang membunuh 99 orang plus 1 orang ahli ibadah. Penyebabnya apa sih? Lingkungan. Maka kata gurunya, engkau kalau mau tobat tinggalkan kampung. Engkau tinggal di ardusu, bumi yang rusak, pindah. Alhamdulillah, dengan pindah dia akan jadi baik insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa boleh ana bersama keluarga nonton bioskop religi? Itu pun ana lakukan 1 bulan sekali. Haibati fillah. Kalau mungkin di film itu ada nilai-nilai kebaikan, tapi kita tahu tempatnya bukan tempat kebaikan. Antum melihat tempat bioskop itu tempat orang baik apa jemaah? Kita tahu tempatnya orang nggak baik. Kemudian nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam film tersebut bercampur dengan beberapa hal yang maksiat. Laki-laki sama perempuan bukan mahramnya berduaan. Tuh, artis dan aktor yang ada di dalamnya itu hanya pemain lakon. Hari ini dia disuruh berlakon baik, jadi orang baik di film itu. Kamu jadi ustadz ya? Siap. Syuting jadi ustadz. Nanti film selanjutnya kamu jadi penjahat ya? Siap. Yang penting fulus lah. Berapa kamu berani bayar? Maka usahakan anak kita tidak dibawa ke tempat itu, jamaah. Sekali lagi, kalau ada nilai kebaikan di sana, tapi ada banyak mudharah di sana, antum ajarkan kebaikan kepada anak antum. Iya. Tanpa harus berangkat ke tempat yang seperti itu. Ada banyak sarana dakwah yang aman dari syubhat-syubhat kemungkaran dan kemaksiatan. Sekali lagi, ana sampaikan, kalau ada yang berpendapat ada nilai-nilai kebaikan, iya, kita tidak nafikan hal itu. Tapi tempatnya, peran-peran di sana, laki perempuan yang bukan mahramnya akan bermain di sana, bahkan sebagian non-muslim berperan muslim dalam film itu. Terserah dia itu. Maka jangan ajarkan kepada anak kita kebohongan dengan menonton yang seperti itu, jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, seringkali kita orang tua mengerti pendidikan yang benar sesuai Islam di saat usia orang tua sudah terlambat. Jadi anak sudah terbentuk dalam pola pendidikan yang kurang Islami. Mohon nasihat. Ya, kalau seperti ini orang tua bertobat yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Kembali jamaah tadi, kalau orang tua terlambat mendidik anaknya dengan benar, apa yang harus dia lakukan? Bertobat. Karena dia telah mengabaikan kewajiban dia. Bapaknya dulu nggak sholat, sehingga anaknya besar tidak sholat. Ibunya dulu tidak menutup aurat, sehingga anaknya tumbuh besar menyampakkan auratnya kepada orang-orang.
Bapaknya tobat, ibunya tobat, anaknya belum tobat. Apa yang harus dilakukan? Orang tua perbaikin hubungan dia sama Allah, minta ampun dia sama Allah. Dari awal kita bicarakan, orang tua yang ingin anaknya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menjaga ketakwaan dia kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jaga ketakwaan dia, insya Allah dijaga anaknya dengan izin Allah. Maka bertobat. Kemudian yang kedua, sampaikan kepada anak. Jangan malu, katakan bapak salah nak. Iya, bapak minta maaf, bapak dulu gak ngajarin engkau sholat. Tapi ketahuilah nak. Kemudian ngomong sama anak. Cari waktu yang tepat. Usahakan dekat sama anaknya. Ibu juga dekat sama anaknya untuk ngobrol dari hati ke hati. Tumbuhkan keimanan diri dia. Salah satunya tadi dengan ziarah kubur. Bawa anaknya ke rumah sakit, ke tempat-tempat orang yang sudah parah sakitnya, yang tabrakan-tabrakan. Tunjukkan kepada dia supaya dia hatinya terenyuh, jemaah. Dia faham dengan hakikat kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu akan tumbuh benih-benih keimanan yang memang tidak ditanam oleh orang tuanya sendiri. Hadza wallahu a'lam. Afwan Ustaz mau tanya, gimana sikap atau tindakan saya kalau mendidik anak beda dengan suami? Karena kita menikah sudah bawa anak sendiri-sendiri. Apakah saya harus diem aja Ustaz? Tapi kalau ada masalah dengan anaknya selalu dilempar ke saya untuk menyelesaikannya. Ahibati fillah, perlu adanya penyamaan visi dan misi. Orang tua nih, apalagi tadi janda sama duda. Para janda yang bawa anak, maka hendaklah tahu calon suaminya bagaimana. Sebagian wanita ada yang tidak mau menikah, dia mau didik anaknya sendirian. Karena dia takut dapat suami yang tidak satu visi dan misi. Maka perlu didudukkan, Mas. Mungkin kita perlu duduk, Mas. Anak-anak ini mau dibawa kemana? Ngomong sama suami. Karena sinergi antara suami istri ini penting, agar anak-anak itu tidak bingung harus nurutin siapa. Ada yang bapaknya mau ke timur, ibunya mau ke barat. Bapaknya melarang, ibunya nyuruh. Maka yang seperti ini akan bermasalah. Maka perlu duduk bersama, menyamakan visi dan misi. Setelah itu ya udah berjalan. Apa yang diperintahkan ayahnya semua harus melaksanakan. Ayahnya mengatakan jangan keluar, sudah jangan keluar. Ibu jangan malah nyuruh anaknya keluar. Sambil terus berdoa, jemaah, mohon sama Allah SWT. Barakallahu fikum. Ustadz, bagaimana caranya agar saya dan suami lebih sabar menghadapi dan mendidik anak saya yang usia 3 tahun, di mana anak saya sangat hiper, susah diberitahu. Kalau marah suka membanting barang-barang dan nipu. Subhanallah jemaah. Anak itu fitnah. Anak itu ujian buat orang tua. Apa yang harus dilakukan orang tua ketika menghadapi anaknya yang tidak mudah diatur? Ada orang tua punya anak kalem sekali, disuruh ini nurut, tapi ada anak yang masya Allah nggak bisa dikasih tahu. Maka hendaklah beranggapan ini ladang amalan dia. Ini sebagai ladang amalan, nggak perlu jauh-jauh. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah, cobaan buat kalian. Bersyukur atau bersabar. Kalau nikmat dia harus bersyukur, kalau itu musibah dia harus bersabar. Maka tatkala menghadapi anak yang seperti ini perlu konsultasi dengan orang-orang yang ahli. Ada
Orang-orang yang ahli dalam mendidik anak seperti ini jamaah, terus terang, kalau ana dikatakan ana bukan ahlinya, tapi ada ahli pun yang bingung. Ada seorang wanita yang subhanallah, dia telah menikah dengan suaminya 4 apa 8 tahun ya. Kalau nggak salah 8 tahun. Dia telepon ana 8 tahun menikah sama suaminya. Ana nggak pernah disentuh sama suaminya. Sama suaminya nggak pernah disentuh. Ana katakan mungkin suaminya naudzubillah suka dengan sesama jenis. Mungkin. Ana sampaikan kepada dia, coba nanti berangkat ke psikiater. Apa kata perempuan ini? Ana psikiater. Ya, ana ya Allah. Terus gimana ini? Saya tahu dia. Ana nggak bisa ngobatin suami ana. Na'udzubillah. Maka para orang tua tetap konsultasi, cari orang yang ahli ya, untuk bagaimana mendidik anak yang seperti ini. Kalau bicara bersabar, mungkin anak hanya bisa memotivasi orang tuanya. Ketika dia hilang sabarnya, kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan kesabaran dan sholat, minta sama Allah, hamparkan sejadahnya. Anaknya mungkin perlu dibacain Al-Quran kepada dia, diruqyah anaknya, sambil dibacakan zikir pagi dan petang ya. Karena ada anak-anak yang memang bermasalah dan itu ujian buat orang tua. Barakallahu fikum. Baik, ini pertanyaan terakhir jamaah. Bismillah. Ana mau tanya Ustaz. Ana adalah single parent. Suatu saat anak bercerita bahwa dia nggak punya teman dan sering dibully sambil menangis. Bagaimana ana menenangkan dan memberikan pemahaman sama anak ana agar bisa keluar dari masalah ini? Jazakallahu khair. Ya jemaah, berat memang meninggalkan anak di sekolah, di pesantren. Ana merasakan sendiri. Ana hidup di pesantren itu kan memang ditinggal sama orang tua. Kita bertemu dengan kakak-kakak kelas, dengan orang-orang yang kita tidak pernah kenal. Kita dibully macam-macam. Allahu Akbar. Ada teman dari Surabaya waktu itu sering ditarik celananya sama. Ini pesantren juga. Sering ditarik. Dia sampai nangis apa. Ini padahal cuma bergurau mereka aja. Maka sekarang bagaimana orang tua mencarikan teman buat anak? Caranya gimana? Undang teman-temannya ke rumah. Bikin acara tasyakuran. Teman sekelasnya dia diundang makan di rumah. Ketemu sama mereka. Akhirnya tahu dengan karakter mereka. Kita menjalin hubungan baik dengan mereka. Sehingga dengan cara seperti itu, mudah-mudahan mereka jadi faham dengan anak kita. Karena biasanya orang itu merasa malu untuk melakukan tindakan buruk kepada orang yang telah berbuat baik kepada diri. Kemudian yang kedua, tadi kerjasama sama pihak sekolah. Penting. Ada masalah-masalah yang memang anak kita dibully ketika sedang di sekolah. Kita ngobrol sama pihak sekolah kondisinya. Dan ingat para orang tua, ketika anaknya mungkin dilecehkan oleh kakak kelasnya atau oleh siapapun, jangan disembunyikan. Segera laporkan kepada pihak sekolah. Karena kejadian ada orang yang melakukan pelecehan seksual atau macam-macam baru ketahuan setelah 50 anak. Apa penyebabnya? Pertama, orang tua nggak dekat sama anaknya sehingga tidak bisa dia ngobrol, atau orang tua malu mau melaporkan. Dia hanya mengatakan kepada anaknya, sabar nak. Iya, kita katakan sabar kepada anak kita, tapi kejadian ini tidak boleh dilanjutkan. Harus mata rantainya harus dipotong. Ini penyebabnya adalah ada orang tua yang membiarkan karena malu. Makanya kadang-kala setelah pelaku kriminal itu ditangkap, baru mulai laporan 1, 2, 3, 4, 5.
Maka tolong orang tua kerjasama sama pihak guru. Dan tadi keluhan dari anaknya pulang dari sekolah, pulang dari pesantren, ditanya ya apa nak, ngobrol sama dia, gimana kakak kelasmu, gimana teman-temanmu, ngobrol sama mereka. Ketika ke pesantren datang bawa makanan, coba nak kau undang teman-temanmu nak, ayah ingin lihat teman-temanmu. Maka itu penting. Bukan orang tua menindak langsung yang melakukan perbuatan itu. Karena ada pihak sekolah dan ada pihak yang berwajib agar semuanya bisa clear jemaah. Karena sekarang banyak kejadian-kejadian karena tidak sabaran orang tuanya, akhirnya orang tuanya masuk penjara, anaknya masuk penjara, ribut semua jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, ada hadiah di sini jemaah. Maka anak akan bertanya. Pertanyaan pertama, sebutkan 6 hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan anak di era digital ini. Antum punya anak? Belum, yang punya anak kalau tanya. Antum punya anak, kasih mic-nya sama dia aja. Yang pertama, tanggung jawab orang tua. Bapak ibu harus tahu tanggung jawab anak itu, tanggung jawabnya siapa? Orang tua, bukan sekolah. Yang kedua, sinergi, saling tolong menolong orang tua. Kemudian perbanyak ibadah dengan cara memperbanyak ibadah. Kemudian keharmonisan, baik menjaga keharmonisan orang tua demi untuk anak-anaknya, tidak ribut-ribut. Kemudian orang tua harus update, pinter ya, terus belajar orang tua, menjaga hubungan baik sama anaknya, menanamkan nilai-nilai jamaah, akidah dan nilai-nilai akhlak yang mulia. Setelah itu mentoring ya, berikan bimbingan kepada anaknya dan pengawasan buat anaknya. Barakallahu fikum. Nah, baik, anak mau kasih hadiah buat peserta paling jauh jemaah. Dari mana? Dari Trenggalek. Datang mau kajian nih. Masya Allah. Trenggalek jauh apa dekat jemaah? Gimana? Masya Allah. Kabupaten Trenggalek kasih sudah jemaah. Buat yang paling tua jemaah. Mana yang paling tua? Umur berapa pak? 78. Masya Allah. 78 jemaah. Ada yang mengalahkan? Kayaknya bapak ini orang langka ini, Masya Allah. Mudah-mudahan dijaga sama Allah, diberkahin umurnya dan dikasih husnul khatimah. Jemaah itu yang bisa Anda sampaikan ya. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.